Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kalian beserta keluarga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari virus COVID-19. Jangan lupa doakan juga kami guru-guru kalian juga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari virus COVID-19 ya. Untuk kali ini videonya saya akan bahas soal kuisis yang tadi ada 10 soal. 5 soal dari buku Mandiri, saya rasa kalian sudah paham semua. 5 soal dari buku lain yang akan saya bahas. Tapi kalau kalian misalkan masih ada yang kesulitan untuk belajar yang soal buku Mandiri, silakan bertanya, nanti saya akan buatkan lagi videonya. Oke? Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bahas aja ya. Oke. Soal nomor 1 yang akan kita bahas, soal yang pertama yaitu ada tabung dan kerucut. Nah, yang harus kita cari dulu apa yang diketahuinya. Nah, kita lihat yang diketahui yang pertama itu apa? Diketahuinya di sini diameter tabung 14 cm. Maka jari-jarinya bernilai 7 cm. Tinggi tabung itu berapa? 12 cm. Nah, tinggi bangunnya kan 18 cm, ya kan? Maka tinggi kerucutnya yaitu tinggal dikurang. Kerucut sama dengan 18 dikurang 12 sama dengan 6 cm. Ditanya, apa yang ditanya? Volume. Volume bangun. Kalau yang ditanyakan volume bangun, nah artinya yang kalian harus cari yaitu pertama volume tabung, ditambah yang kedua yaitu volume kerucut. Volume tabung itu rumusnya apa? Pi R kuadrat T, ya kan? Ditambah volume kerucut sepertiga Pi R kuadrat T. Bedanya tabung dengan kerucut itu hanya dibagi 3. Nah, sekarang kita masukkan. V-nya menggunakan berapa? Karena jari-jarinya 7, maka menggunakan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali tinggi tabung. Nah, ini jangan salah. Tinggi tabung hanya 12. Ya, kan bisa perhatikan. Ditambah 22/7 dikali 7. Ditambah 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali 7 dikali tinggi kerucutnya yaitu 6 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena rumus volume kerucut yaitu dibagi 3. Nah, sekarang kita tinggal coret aja yang angkanya sama. 7 dengan 7 habis, 7 dengan 7 habis, 3 dengan 6 bisa dibagi 2. Maka sisanya sama dengan tinggal 22 dikali 7 dikali 12. Ini yang volume tabung ditambah volume kerucut. 22 dikali 7 dikali 6 dibagi 3, 2. Kalian tinggal hitung ini berapa, ditambah ini berapa. Nah, tinggal hasilnya sentimeter kubik. Oke? Itu nomor yang pertama. Nah, kita lanjut nomor yang kedua. Sebuah peluru terdiri dari tabung dan kerucut. Nah, kalian gambar tabung dan kerucut. Ini kerucutnya. Ya, ini tabungnya. Nah, kerucut jika panjang peluru 17. Nah, dari sini ke sini 17 cm. Diameternya 6. Nah, diameter alasnya ini 6. Diameternya 6, tinggi kerucutnya 4. 4. Kalau di sini 4, di sini bernilai 3. Maka S-nya, nah kalian cari S-nya dulu. Sisi miring kerucut. Ingat, pakai Pitagoras. Akar kuadrat 4 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2.
sama dengan akar kuadrat 4 kali 4, 16. 3 kali 3, 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Akar kuadrat 25 yaitu 5 cm. Itu S-nya. Nah, jadi kita tulis. Yang diketahuinya yang pertama, tinggi kerucut. Tadi tinggi kerucut yaitu 4 cm. Yang kedua, jari-jari kerucut. Jari-jari kerucut sama tabung sama ya. 3 cm dari mana? Karena diameternya 6. Tinggi tabung sama dengan 17 diambil 4 yaitu 13. Dan sisi miring kerucut tadi yang kalian cari yaitu 5 cm. Pertanyaannya, luas permukaan. Nah, ini yang ditanyakan luas permukaan. Ini tadi salah hitung kayaknya. Jadi kita coba hitung ya. Jawab. Luas permukaan pada bangun ini yang harus kalian pertama cari yaitu luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut. Yang kedua, luas selimut tabung. Dan yang ketiga, ditambah luas alas tabung. Bu, kok pakai luas alas tabung? Ya, karena tabung alasnya itu nanti bentuknya lingkaran. Luas selimut kerucut itu PRS. Luas selimut tabung itu keliling tabung dikali tinggi. Jadi 2 PRT. Ditambah luas alas tabung itu luas lingkaran. PR pangkat 2. P-nya kita menggunakan 3,14. Dikali R-nya, jari-jarinya sama 3. Dikali sisi miringnya 5. Ini luas selimut. Ditambah luas selimut tabung. 2 dikali 2/7 dikali jari-jarinya sama 3 dikali tinggi tabung 13 ditambah 2/7 dikali 3 dikali 3. Oh, ini pakai 3,14 ya, sorry. Ini diganti 3,14, ini juga diganti 3,14. Lupa saya. 3,14. Nah, ini tinggal dihitung. 3,14 dikali 15. Ditambah 3,14 kali 2, 6,28. Dikali 13 kali 3, 39. Ditambah 3,14 dikali 9. Nah, ini kayaknya tadi nggak ada jawabannya deh, salah hitung soalnya. Hanya diganti ya. Ini tinggal kalian hitung aja ya. Nanti ini dianggap bonus aja kalau misalkan tidak ada jawabannya. Jawabannya sentimeter persegi. Tinggal dibuktiin aja ya. Nanti jawabannya berapa. Karena kalau saya ngerjain yang itu, ya nanti yang ujian saya dong. Soal yang ketiga yang akan kita bahas. Sebuah seng yang panjangnya 110, lebar 40. Ini udah jelas panjang dan lebar. Artinya sengnya berbentuk persegi panjang. Arti diketahui. Apa yang diketahui? Panjang seng 110 meter. Yang kedua, lebar seng, yaitu 40 meter. Akan dibuat pipa berbentuk tabung tanpa alas dan tutup dengan tanpa alas dan tutup jari-jarinya, artinya R tabung, yaitu 7 meter. Panjang 10 meter. Ditanya, tentukan banyak pipa. Sama dengan, nah ini kelihatannya aja sulit. Sebenarnya sih enggak. Kita bahas ya. Kalau kamu nggak percaya, kita lihat sini jawab. Yang harus kamu cari yaitu luas seng dulu. Sengnya ada panjang, ada lebar. Maka luas seng itu panjang dikali lebar. Panjang seng dikali lebar seng. Panjang sengnya 110 meter.
lebarnya 40 meter. 11 kali 4, 44. Nolnya 2, 4.400 meter persegi. Lanjut, kalian cari luas selimut. Selanjutnya itu luas selimut. Kenapa dipakai luas selimut tabung? Karena tabungnya itu tanpa alas dan tanpa tutup. Luas selimut tabung. Jadi selimut tabung itu kan berbentuk lingkaran dikali tinggi. Jadi 2 pi/r/t. Nah, 2-nya itu jari-jari 2 dikali pi-nya pakai 22/7. Kenapa? Karena jari-jari tabungnya 7. Pi. T itu tinggi tabung ya, 10. Maka tinggal kita coret. Ini coret, coret. Maka tinggal 22 dikali 2, 40. 44 dikali 10 sama dengan 440 meter persegi. Jadi luasnya, jadi banyak tabung, jadi banyak pipa yang jadi, tinggal dibagi. Jadi banyak pipa sama dengan luas seng dibagi luas tabung. Hitung dah. 4.400 diambil 440. Udah jelas banget. Ini banyaknya tabung. Ada berapa? Gampang. Oke? Dua soal lagi yang akan kita bahas ya. Soal yang keempat. Sebuah benda terdiri atas kerucut, tabung, dan belahan bola. Nah, kalian gambar. Atasnya berbentuk kerucut. Bawahnya berbentuk tabung. Bawahnya lagi berbentuk setengah bola. Nah, kurang seperti ini kayak pensil ya. Ini ada juga tadi soalnya sama sama di buku mandiri kalian. Kita cek nilainya, angka-angkanya masukkan. Jika tinggi kerucut 24. Nah, ini tinggi kerucut 24. Tinggi tabung 15. Ini tabungnya tingginya 15. Dan jari-jari bola 7. Kalau jari-jari bola itu 7, maka jari-jari tabung, jari-jari kerucut juga sama 7. Jangan bingung. Karena bentuknya sama, ya pastinya sama. Kita tulis diketahui. Diketahui T tabung 15 cm. T kerucut 24 cm. Jari-jari bola tambah jari-jari kerucut, tambah sama dengan jari-jari tabung. Jari-jari sama 7 cm. Ditanya, apa yang ditanya? Luas permukaan. Nah, soal ini sama yang tadi tabung dengan kerucut itu hampir sama. Bedanya hanya di bawahnya. Kalau yang tadi kan bawahnya itu nggak ada bolanya. Nah, kalau ini ada. Jadi yang dipakai yang pertama, jawab. Jadi yang dipakai di pertama yaitu luas permukaan bangun. Yang harus kalian cari yang pertama luas selimut kerucut. Ditambah luas selimut tabung. Ya, ini luas selimut kerucut. Luas selimut tabung ditambah luas setengah bola. Oke. Luas selimut kerucut itu kan pi, r, s. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu kan 2 pi, r, t. Ditambah luas setengah bola. Luas bola itu kan 4 ya. 4 pi, r pangkat 2. Karena setengah maka dibagi 2. Ini S-nya. Kerucut jadi ketahui belum S-nya? Belum. Nah, cari S kerucut. Sisi miring kerucut. Sama dengan, ingat rumus sisi miringnya. Akar kuadrat
Pitagoras, 24 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2. Akar kuadrat 24. 24 dikali 24. 5, 7, 6. 7 kali 7, 49. 5, 7, 6 tambah 49. 625. Akar kuadrat 625, 25 cm. Ada lagi kan ditanya? Yang belum diketahui. Udah ya, tinggal kamu masukkan angkanya. Kita masukkan angkanya PRS. Maka Pi-nya, karena R-nya 7, maka kita pakai Pi-nya 22/7 dikali 7 dikali S-nya 25. Ini rumus limut kerucut. Yang kedua, luas limut tabung. 2Pi, 2 dikali 2, 2/7 dikali 7 dikali tinggi tabung 15 ditambah luas tengah bola. Ini kan diperkecil aja kan, 4 dengan 2, arti tinggal sisa 2. Maka 2 dikali 2/7 dikali 7 dikali 7. Nah, sudah seperti ini, tinggal kita perkecil. Jadi kalau ada angka hitungan besar, kamu perkecil aja biar gampang ya. Ini 7 dengan 7 habis. 7 dengan 7 habis. 7 dengan 7 habis. Wah, enak banget. Maka yang pertama, yang dikerucut tinggal 22 dikali 25. Yang ditabung 22 kali 2, 44 dikali 15. Ditambah yang kedua, bola 22 kali 2, 44 dikali 7. Tinggal hitung deh, berapa ditambah berapa ditambah berapa. Hasilnya titik-titik sentimeter persegi. Oke. Kalau kecepatan tinggal di slow motion aja ya. Terakhir ya, untuk mempersingkat waktu, biar nggak habis pulsa kalian. Soal nomor 5, perhatikan gambar bandul yang dibentuk oleh kerucut dan belahan bola. Nah, kerucut dan bola diameter. Kita tulis diketahuinya. Apa yang diketahuinya yang pertama? Diketahuinya yaitu diameter bandul. Diameter bandul sama aja diameter kerucut. Diameternya 30 cm. Maka jari-jarinya berapa? 15 cm. Sisi miring bandul, nah udah enak ini, sisi miringnya udah ketemu, 30 cm. Pertanyaannya volume, ditanya, yaitu volume bandul, oke? Nah, volume bandul yang harus kalian cari yaitu volume kerucut ditambah dengan volume apa? Setengah bola. Ya. Jawab. Volume bandul sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola. Volume kerucut itu rumusnya apa? 4/3 IR pangkat 2. Oke, jadinya langsung aja ya. PR kuadrat T dibagi 3. Setengah bola. Bola itu rumusnya 4/3 PR pangkat 3. Karena setengah dibagi 2. Kita masukkan angkanya. Pi-nya berapa? Karena R-nya bukan kelipatan 7, kita pakai 3,14 saja ya. 3,14 dikali R-nya berapa? 15 dikali 15 dikali tinggi kerucut. Tingginya belum diketahui ya? Nah, kalian lihat.
tingginya belum diketahui ya. Nah, ya. Ini tadi kita masukkan angkanya, diameternya 30, artinya di sini 15. Sisi miringnya 39. Maka cari tinggi kerucut. Tinggi kerucut pakai Pitagoras. Akar kuadrat, karena ini yang dicari tinggi, maka sisi miring dikurang jari-jari. Nah, 39 pangkat 2, kalian hitung. Akar kuadrat 1521 dikurang 225 sama dengan akar kuadrat 1296. Akar kuadrat 1296 yaitu berapa? 36. Artinya tinggi kerucutnya 36. Kan volume kerucut. 3,14 kali 15 kali 15 dikali 36. Oke. Ditambah 4/3 4/3 dikali 3,14 kali jari-jarinya 15 kali 15 kali 15 dibagi 2. Ini ada yang kita coret nih. 3 dengan 15. Nah, sekarang tinggal kamu hitung. 3,14 dikali 15 kali 15, 225. Oh, ini bisa diperkecil ya. Ini kan per 3 ya. Jadi tinggal 3,14 dikali 15 bagi 3, 5 dikali 15 dikali 36. Ditambah 4 dikali 3,14 dikali 15 dikali 15 dibagi 2. Coret, ini coret. Nah, tinggal hitung deh ini berapa, tambah ini. Jadi volume kerucutnya berapa, tambah volume setengah bulannya berapa, ini hasilnya sentimeter kubik. Oke? Syarat itu 5 soalnya dipelajari, ditanyakan yang mana yang masih kalian belum bisa, yang mana yang masih kalian belum pahami. Nah, nanti kalian bilang aja ke WhatsApp. Nanti saya bikinkan videonya lagi. Apakah mau dijelaskan dengan cara yang lain? Boleh. Yang penting kalian memahami, mengerti materinya. Oke? Saya itu aja. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Terima kasih atas kerjasamanya untuk mengikuti PJJ Matematika. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Dan walaupun dalam kondisi seperti ini, saya harap kalian tetap semangat belajarnya. Pesan saya, stay at home di rumah, nggak perlu keluar kalau nggak penting banget. Dan kalau keluar, tetap jaga jarak. Dan bawa sanitizer, plus pakai masker. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.